Isu mengenai sertifikat mualaf kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat kabar pencabutan sertifikat mualaf milik Richard Lee oleh Hani Kristianto atau Kohani. Polemik ini memicu pertanyaan luas di masyarakat tentang apa sebenarnya sertifikat mualaf, bagaimana proses penerbitannya, serta apakah dokumen tersebut bisa dicabut. Kasus sertifikat mualaf Richard Lee menjadi titik awal diskusi publik terkait posisi mualaf dalam sistem hukum dan administrasi di Indonesia. Banyak yang mempertanyakan apakah pencabutan sertifikat mualaf berarti seseorang harus kehilangan status keislamannya. Padahal, penting untuk dipahami bahwa sertifikat mualaf dan status keislaman adalah dua hal yang berbeda. Sertifikat mualaf merupakan dokumen administratif, sementara status keimanan adalah ranah pribadi antara individu dan Tuhan. Dalam ajaran Islam, seseorang dinyatakan sah menjadi muslim cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara sadar dan tanpa paksaan. Proses ini tidak membutuhkan sertifikat mualaf atau dokumen apapun. Namun dalam konteks negara, khususnya di Indonesia, status agama seseorang tercatat dalam administrasi kependudukan. Disinilah sertifikat mualaf memiliki peran penting sebagai bukti administratif resmi. Sertifikat mualaf biasanya diterbitkan oleh lembaga seperti kantor urusan agama, masjid besar, misalnya Masjid Istiqlal, lembaga dakwah atau yayasan keislaman. Secara umum, proses penerbitan sertifikat mualaf di Indonesia melalui beberapa tahapan, yakni calon mualaf menyatakan keinginan masuk Islam tanpa paksaan. Beberapa lembaga memberikan pengenalan dasar ajaran Islam. Calon mualaf juga harus memenuhi persyaratan administratif, seperti KTP atau kartu keluarga atau paspor, pas foto, surat pernyataan masuk Islam, dan orang saksi muslim. Kemudian ikrar syahadat, di mana calon mualaf resmi menjadi muslim secara agama. Lalu data dicatat dan sertifikat diterbitkan. Sertifikat digunakan untuk mengubah data agama di KTP atau kartu keluarga. Sementara itu, fungsi penting sertifikat mualaf antara lain bukti keislaman secara resmi di mata negara, syarat perubahan data agama di KTP dan kartu keluarga, dokumen pendukung pernikahan di KUA, keperluan hukum seperti warisan dan pemakaman, dan akses layanan keagamaan dan pembinaan mualaf. Selain itu, status keislaman tidak bisa dicabut oleh siapapun. Sementara dari sisi administratif, sertifikat mualaf adalah dokumen administratif. Sehingga secara teknis bisa dibatalkan, dicabut, dinyatakan tidak sah. Hal itu bisa terjadi jika prosedur tidak sesuai, data tidak valid, ada ketidaksesuaian dalam penerbitan. Namun pencabutan sertifikat mualaf tidak serta-merta menghapus status keislaman seseorang.